Oke, ketemu lagi pada kelas virtual untuk bioteknologi reproduksi ternak. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan yang namanya embrio, bagian terkait dengan embrio teknologi. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan salah satu bioteknologi reproduksi yang berkembang dan digunakan pada bidang peternakan adalah embrio teknologi. Nah, berbicara tentang bioteknologi reproduksi peternakan terkait dengan kepentingan untuk reproduksi, sedikit overview bahwasannya pada tahun 2050 diperkirakan jumlah penduduk akan mencapai sekitar 9 billion ya. Dari 9 billion ini otomatis akan butuh makan semua. Artinya proses penyediaan makanan baik asalnya dari produk pertanian, dari tumbuhan maupun dari hewan akan menjadi meningkat. Nah, peningkatan ini harus dijawab dengan yang namanya peningkatan produksi dari eh, pangan yang disediakan. Nah, produksi pangan dari terutama dari bahan yang berasal dari hewan itu terutama daging, telur, susu. Artinya ini harus meningkat jumlahnya. Nah, untuk peningkatan jumlahnya ini akan sangat tergantung dengan namanya penambahan populasi. Nah, contohnya kalau pada sapi diperkirakan 40 million more cows by 2050 itu dibutuhkan oleh penduduk dunia. Untuk apa? Untuk produksi susu, untuk produksi daging salah satunya. Nah, peningkatan produksi ini uh, dipengaruhi atau sangat tergantung sekali dengan yang namanya kapasitas atau peningkatan reproduksi. Sebagai contoh, sapi untuk memenuhi kebutuhan permintaan susu, maka produktivitas per individu sapi juga harus ditingkatkan dan jumlah N sapi yang memproduksi susu harus ditambah. Nah, untuk meningkatkan produktivitas per ekor di sini berarti ada konsep pemulihan ternak di situ, peningkatan kualitas genetik. Tetapi kalau menambah jumlah 1, 2, 3 dan seterusnya itu berarti pada konsep reproduksi. Sehingga di sini breeding dan reproduksi ini tidak bisa dipisahkan. Dan reproduksi adalah kunci. Kunci apa? Kunci untuk meningkatkan kualitas genetik sekaligus untuk menambah populasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan penambahan populasi dan peningkatan kualitas genetik sangat terkait dengan yang namanya faktor atau hal reproduksi. Sebagai contoh, kalau pada sapi, di sini ada beberapa teknologi yang cukup familiar, mungkin semua sudah pernah mendengar. Contoh adalah inseminasi buatan, sinkronisasi estrus, preservasi embrio, in vitro embryo production, dan juga yang namanya embryo transfer. Nah, kalau artificial insemination ini berarti hanya mengurusi tentang spermanya, spermatozoa atau semennya. Estrosinkronisasi berarti terkait dengan yang namanya betina, ova. Embrio konservasi adalah hasil fertilisasi dan kemudian embrio itu disimpan supaya apa? Bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, artinya pada masa yang akan datang, atau terkait dengan namanya transportasi. Jadi memindahkan katakanlah sapi dari satu benua ke benua yang lain, tidak perlu memindahkan sapi hidupnya karena pasti akan costly, mahal, tetapi cukup dipindahkan adalah embrionya. Kemudian bagaimana tentang in vitro embrio produksi, membuat embrio sebagai hasil fertilisasi dari spermatozoa dan ovum, dan kemudian bagaimana embrio yang sudah diproduksi atau dipindah-pindah itu dapat ditransferkan ke betina untuk kemudian tumbuh menjadi individu baru. Dan ini semua adalah tergantung dari yang namanya proses biologi reproduksi, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketika bicara tentang bovine embryo transfer atau embryo transfer pada sapi, dan ini yang paling berkembang pada hewan ternak. Nah, kita akan mengetahui beberapa teknologi penyertanya. Jadi kalau bovine embryo transfer atau embryo transfer ini adalah satu teknologi, berarti teknologi itu merupakan gabungan dari teknik-teknik sebelumnya yang sudah dikembangkan. Nah, contohnya ini adalah
dua komponen utama untuk memproduksi embrio. Jadi sebelah sini adalah IVP, in vitro embryo production. Kalau di sini adalah eh, apa? Maaf, ini adalah in vivo embryo production. Kalau ini adalah in vitro embryo production. Nah, ini apa perbedaannya ada di sini. Jadi kalau pada in vivo itu berarti menggunakan betina untuk ambil embrionya. Tetapi kalau yang in vitro tidak menggunakan betina, tetapi menggunakan source dari uh, sumber genetik dari betina, yaitu ovarium atau oosit yang kemudian akan difertilisasi secara eksternal di luar tubuh. Nah, kalau in vivo di sini berarti dimulai dengan yang namanya superovulasi. Tentu saja betina yang digunakan di sini adalah betina yang superior, superior secara genetik. Ini akan di superovulasi. Tujuan dari superovulasi adalah untuk memperbanyak jumlah folikel yang terbentuk. Ketika jumlah folikel banyak yang terbentuk, nanti harapannya embrio yang dihasilkan juga akan banyak, lebih dari satu. Sehingga dengan konsep embrio transfer ini, betina memiliki kesempatan untuk menghasilkan anak lebih dari satu. Bayangkan kalau pada reproduksi normal, satu betina ini paling 1 tahun hanya menghasilkan 1 ekor anak. Tetapi kalau dengan embrio transfer, tergantung jumlah embrio yang dihasilkan. Berarti dia bisa lebih menghasilkan anak dari 1 ekor. Tetapi dengan induk yang lain tentunya. Nah, dimulai dengan superovulasi, diinjeksi dengan apa? Dengan hormonal jelas untuk menggertak pertumbuhan folikel. Hormonnya adalah FSH. Terus kemudian nanti setelah folikelnya banyak berkembang, berovulasi, kemudian dilakukan inseminasi buatan. Tentu saja inseminasi buatan di sini menggunakan sperma dari pejantan-pejantan yang secara genetis superior. Terus kemudian dilakukan namanya panen embrio, embrio flushing. Jadi embrio jangan sampai nempel dulu ke dalam uterus. Kalau nempel ke uterus kan berarti terjadi kebuntingan. Nah, embrio flushing. Nah, embrio ini kemudian nanti akan di cryopreservasi, disimpan dalam liquid nitrogen untuk kemudian digunakan lebih lanjut pada masa yang akan datang. Atau digunakan ketika resepien. Jadi kalau embrio transfer ini berarti kita bicara donor dan resepien ya. Donor itu yang menghasilkan embrio, tapi resepiennya adalah tempat di mana si embrio ini ditanamkan atau ditransfer. Nah, embrio preservasi ini bisa dilakukan nanti cryopreservasi ini ditujukan adalah nanti untuk ketika dilakukan embrio transfer pada betina-betina resepien yang sudah siap. Nah, ini adalah pada produksi embrio secara in vivo. Nah, secara in vitro kita akan dimulai dari yang namanya koleksi oosit. Jadi oosit ini dikoleksi dari ovarium. Nah, ovarium itu asalnya bisa dari ternak yang sudah disembelih, umpamanya contohnya. Terus kemudian ada ternak yang tidak mampu melakukan proses ovulasi atau proses perkawinan secara alami. Kemudian diambil oosit yang belum matang, kemudian dimatangkan, kemudian di IVM ini in vitro maturasi ya. Terus kemudian IVF ini adalah in vitro fertilisasi, kemudian dikultur jadilah embrio yang hasil produksi secara in vitro. Nah, kemudian dari sini embrio ini ya baik yang asalnya dari in vivo maupun in vitro, baik dalam bentuk segar maupun yang sudah disimpan itu kemudian nanti akan ditransfer ke betina resepien ya, betina resepien dilakukan transfer, otomatis di sini juga dilakukan manipulasi hormonal supaya kondisi lingkungan fisiologis dari uterus betina itu siap untuk menerima embrio. Nah, dengan cara apa? Dilakukan dengan sinkronisasi estrus, terus saja dengan hormon, baru dilakukan embrio transfer. Apabila si betina ini bunting, maka anak-anak yang akan dihasilkan otomatis secara genetik berbeda dari individu atau induk sebagai resepien. Nah, ini contohnya di sini kalau ini saya tarik garis yang di ini in vitro di sini. Nah, in vivo. Nah, anak-anak yang di sini kalau embrio ditransfer berarti ini adalah anaknya si betina ini. Nah, tetapi
tempat untuk dia berkembang, tempat dia untuk dibuntingkan atau berkembang secara fetus itu tidak pada induk aslinya tetapi pada induk resepien atau titipan. Sehingga ini memungkinkan betina yang ada di sini dengan kualitas genetik bagus memiliki anak yang jumlahnya lebih banyak dibanding reproduksi secara normal, alamiah. Nah, ini bedanya. Baik, saya kira itu untuk overview tentang embrio transfer. Kita akan ketemu lagi pada kelas virtual untuk sinkronisasi estrus.